Aku, kami di sini ingin membahas tentang asasi manusia. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami tanpa memperlama waktu dengan saya sendiri. Saya Sahyuda Pratama Sandi dengan NIM 0203 2185 dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Imam. Halo, perkenalkan nama saya Imam Kurniawan dengan NIM 0203232104. Dan selanjutnya teman saya akan memperkenalkan diri yang bernama Irwan. Halo, saya akan memperkenalkan diri saya Muhammad Irwansyah Nasution dengan NIM 0203233130. Dan selanjutnya teman saya akan memperkenalkan dirinya yang bernama Gary. Halo, perkenalkan nama saya Gary Pratama Andika dengan NIM 0203232108. Dan selanjutnya teman saya akan memperkenalkan dirinya yang bernama Faisal Amri. Halo, perkenalkan nama saya Faisal Amri Awi Ahmad dengan NIM 0203232097. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan teman saya yang bernama Osama. Halo, saya Osam Fang Listu dengan NIM 0203232101. Dan selanjutnya teman saya yang bernama Rizky. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Riki Adzaki dengan NIM 0203233132. Dan selanjutnya teman saya yang bernama Perwira. Halo, perkenalkan nama saya Perwira Al-Harasi dengan NIM 0203232107. Dan selanjutnya kami akan langsung membahas tentang pembahasan hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Undang-undang ini mengatur bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan negara wajib memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM. Jadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini merupakan landasan yuridis penting dalam pembangunan sistem HAM di Indonesia. Ia menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan dan penghormatan HAM, sekaligus mendorong untuk aktif menghormati hak-hak sesama. Adapun definisi HAM menurut beberapa ahli. Menurut Sarbaini, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia, di mana tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Adapun menurut John Locke, hak asasi manusia merupakan suatu hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrati, sehingga HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan hakikatnya sehingga sifatnya adalah suci. Dan definisi HAM menurut Tesing Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB, yaitu hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia. Dan pengertian HAM secara umum, hak asasi manusia yaitu hak-hak yang secara inheren melekat pada diri manusia, yang tanpanya
manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang inheren, tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama, sehingga setiap orang berhak menikmati haknya tersebut. Jadi, kesimpulannya yaitu HAM ialah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak dia lahir, tanpa memandang ras, agamanya, jenis kelaminnya, atau status sosial lainnya. Dan HAM ini bersifat universal, tidak dapat dicabut dan wajib dihormati serta dilindungi dan ditegakkan oleh negara dan setiap individu. Setelah kita membahas pengertian HAM berdasarkan konstitusi dan menurut para ahli, kali ini kita membahas ciri-ciri HAM. Yang pertama ada HAM bersifat hakiki. Maksudnya ialah hak yang sudah diberikan pada manusia sejak dari lahir. Oleh karena itu setiap manusia diharuskan untuk menjunjung tinggi hak-hak dasar satu sama lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa saling menghargai dan saling menghormati. Dengan karena itu nantinya keharmonisan dapat terjalin dengan baik. Yang kedua, HAM bersifat universal. Maksudnya ialah hak yang berlaku untuk seluruh manusia yang ada di dunia ini tanpa melihat latar belakangnya. Maksud latar belakang tersebut ialah seperti agama, suku, budaya, dan sebagainya. Dengan karena itu nantinya kita dapat menghindari atau mengurangi terjadinya konflik karena adanya perbedaan. Yang ketiga, HAM tidak bisa dicabut. HAM yang satu ini dapat kita artikan bahwa hak-hak dasar itu sudah melekat pada diri manusia sejak dari lahir dan tidak bisa diserahkan dengan orang lain atau dirampas oleh orang lain. Jika diserahkan atau dirampas oleh orang lain, maka akan mudah terjadi konflik dan dapat menimbulkan mara bahaya yang merugikan individu sendiri dan lingkungannya. Yang keempat, HAM yang tidak bisa dibagi. Maksudnya ialah setiap manusia berhak mendapatkan hak yang sama dan tidak bisa dibagi-bagi. Hak seperti apa? Seperti hak ekonomi, hak politik, hak sipil, hak sosial dan budaya. Jika HAM itu dibagi-bagi atau jika hak itu dibagi-bagi, maka akan ada manusia yang merasa dirinya tidak diperlakukan dengan adil karena ada hak yang karena tidak mendapatkan hak yang sama seperti individu-individu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayud Damdi dengan NIM 0203232185 akan melanjutkan pembahasan teman saya sebelumnya, dan saya akan membawakan penjelasan tentang sejarah lahirnya HAM. Meskipun istilah hak asasi manusia atau HAM merupakan istilah yang baru dirumuskan secara eksplisit dan normatif mulai pada abad ke-18, akan tetapi gagasan tentang HAM pada hakikatnya saling beriringan dengan sejarah peradaban manusia. Sejarah lahirnya HAM hingga saat ini dapat dilakukan. Sejarah lahirnya HAM hingga saat ini dapat dikatakan belum final karena terdapat perbedaan-perbedaan pendapat yang ingin menginterpretasikan sejarah lahirnya HAM tersebut, di mana terdapat pendapat yang menyatakan bahwa HAM awalnya lahir sebagai akibat dari berbagai perdebatan dan perkembangan agama.
prinsip-prinsip persamaan manusia, misalnya yang berkaitan dengan penghargaan hak milik, sudah sejak lama termuat dalam Al-Quran dan kitab-kitab agama lainnya. Ada juga menyatakan bahwa HAM lahir dari Code of Hammurabi atau Undang-Undang Hammurabi yang merupakan prasasti hukum kuno Babilonia yang disusun antara 1755 sampai 1750 sebelum Masehi oleh Raja Hammurabi, di mana undang-undang tersebut memuat aturan-aturan yang dari peradaban Republik Roma yang di dalamnya memuat aturan-aturan tentang pemberian hak kepada warga negaranya untuk berpartisipasi ke dalam hukum dan termasuk membuat dan memilih petugas-petugas di negaranya. Dan ada juga sejarah hak asasi manusia berasal dari teori hak kodrati. Teori tersebut menyebutkan bahwa hak asasi manusia karena ia manusia. Artinya, meskipun setiap manusia terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda, baik dari warna, kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin, mereka memiliki hak yang sama sebagai manusia. Sebaliknya, sejahat apapun manusia, mereka tetap memiliki hak yang sama sebagai manusia. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori kodrati yaitu John Locke mengatakan bahwa manusia dikaruniai oleh alam hak untuk hidup, hak kepemilikan dan kebebasan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, termasuk oleh negara. Pemikiran tersebut dikenal dengan istilah kontrak sosial. Apabila pemimpin di suatu negara mengabaikan tentang kontrak sosial tersebut, maka rakyat di negara tersebut berhak menuntut pemimpinnya. Pemikiran John Locke memiliki gagasan hak kodrati dan kontrak sosial, memiliki dampak terhadap evolusi di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis di abad ke-17, di abad ke-18. Namun, dalam penerapannya, hak-hak kodrati terus meluas cakupannya, tidak terbatas, dan hak sipil dan politik. Kini, hak-hak tersebut menyebar pada tuntutan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan HAM. Perkembangan hak asasi manusia dapat dilihat pada uraian berikut. Yang pertama, dimulai pada tahun 1215, di mana terdapat Piagam Agung yang lazim disebut dengan makna carta. Piagam tersebut merupakan bentuk perjuangan rakyat Inggris dalam melawan kekuasaan absolut dari Raja John Locke dan berisi pembebasan kekuasaan raja dan diakuinya hak rakyat yang meliputi hak kemerdekaan atau kekuasaan yang tidak boleh dirampas tanpa keputusan pengadilan, dan pemungutan pajak harus dengan persetujuan dari Dewan Permusyawaratan. Selanjutnya, perkembangan HAM kemudian berlanjut pada abad 1689 ketika terjadi gejolak di Inggris, di mana parlemen menyerang Raja James II untuk memperjuangkan hak-hak dasar rakyat. Perjuangan tersebut kemudian diberi nama oleh parlemen, yaitu Democracy and Will of Women, yang bahwa rakyat tidak dapat diganggu gugat atas ucapan-ucapannya. Selanjutnya pada tahun 1789 di Prancis dibentuk sebuah dokumen hukum yang disebut Penyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara. Dokumen tersebut dibentuk sebagai hasil dari perjuangan penegakan HAM yang dilakukan oleh rakyat Prancis melawan kekuasaan rezim lama. Dokumen ini menegakkan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama di depan hukum. Pembebasan sosial banyak berdasarkan pada kegunaan umum. Tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut atau dirampas.
Hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak kemampuan, dan hak perlindungan atau bebas dari penindasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Azaki, NIM 0203233132. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan munculnya gagasan HAM di panggung internasional sebagai respon dunia atas kekejian Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Gagasan ini kemudian mendorong terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1945, di mana pada tahun 1946 PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia. Selanjutnya komisi tersebut menghasilkan dokumen-dokumen hukum tentang HAM yang disebut dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi HAM oleh PBB pada tahun 1946 tersebulah yang kemudian menjadi cikal bakal berbagai instrumen HAM yang lahir berikutnya, seperti Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik pada tahun 1966 yang kemudian berkembang menjadi berbagai perjanjian internasional baik regional maupun universal. Adapun Indonesia sendiri baru mencantumkan HAM dalam Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1946 pada amandemen kedua tahun 2000 dengan ditambahnya bab XA berjudul Hak Asasi Manusia. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geri Pratama Andika dengan NIM 0203232108. Di sini saya akan menerangkan tentang hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia diterangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau disebut UUD 1945 dan peraturan-peraturan perundang-undangan di bawahnya. Beberapa di antaranya dijamin sebagai dampak dari amandemen Undang-Undang Dasar di era reformasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengurus hal-hal terkait hak asasi manusia di dalam pemerintahan, sedangkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disebut Komnas HAM didirikan pada masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1993 adalah lembaga hak asasi manusia nasional di negara ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disebut Komnas HAM bersifat independen dari pemerintah dan memiliki akreditasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakan pemerintah Indonesia telah dianggap mengkhawatirkan oleh para pendukung hak asasi manusia, baik Human Rights Watch dan Amnesty Internasional mengkritik pemerintah Indonesia dalam berbagai hal. Hak asasi manusia atau disebut HAM di Indonesia adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir sebagai anugerah Tuhan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Hukum HAM atau hak asasi manusia di Indonesia dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan utama bagi pengaturan HAM di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa amandemen dan dalam amandemen kedua pada tahun 2000 dimasukkanlah pasal-pasal yang secara tegas mengatur hak asasi manusia. Hukum HAM di luar konstitusi selain Undang-Undang 1945
Indonesia juga memiliki sejumlah undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, antara lainnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Konvensi Internasional tentang penghilangan segala bentuk diskriminasi rasial, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah hak untuk diperlakukan sama sebagai warga negara, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan adil di hadapan hukum, mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang sama dari pemerintah, memiliki kesempatan yang sama dalam jabatan atau pekerjaan di pemerintah, seperti yang disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan juga disebutkan di dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1 seperti kira-kira yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk penjelasan yang lebih detailnya, di poin kesamaan di mata hukum, yaitu ialah setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengakses, mengajukan, dan menerima perlindungan hukum. Mereka tidak dapat diperlakukan berbeda berdasarkan latar belakang mereka. Maksudnya, mereka tidak bisa atau tidak diperkenankan untuk dibeda-bedakan dalam menerima hak hukum masing-masing seseorang, karena di dalam mata hukum setiap warga negara itu memiliki hak yang sama dan wajib untuk dilindungi dalam hukum. Terus yang kedua, untuk detail kesamaan di hadapan pemerintah ialah setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak memilih, hak untuk diwakili, dan hak untuk mendapatkan pelayanan publik seperti kesehatan, sekolah, ataupun bantuan-bantuan sosial dan dana-dana sosial yang dianggarkan oleh pemerintah melalui APBN. Dan juga untuk detailnya penegakan hukum ialah prinsip kesamaan di depan hukum ini bertujuan untuk mencegah diskriminasi dan memastikan keadilan dalam penerapan hukum dan pemerintahan. Contohnya seperti diskriminasi terhadap kaum yang disabilitas ataupun diskriminasi terhadap kaum minoritas ataupun sebaliknya, diskriminasi terhadap kaum yang lebih lemah. Jadi penegakan hukum ini detailnya harus disamaratakan, sama seperti kesamaan di mata hukum tadi. Terus untuk detailnya implikasi ini prinsip yang dimiliki implikasi ini penting, seperti perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat dan akses terhadap pendidikan dan pelayanan publik. Nah, untuk mendapatkan implikasi tentunya ini harus dari pemerintah yang sadar akan sekitar warganya ataupun sekitar negaranya, yang sadar akan kondisi yang sedang dilalui oleh negara yang sedang diperintahnya, yang sedang dipimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya atas nama Permira Arasi, NIM 02032321. Hak kebebasan berserikat. Hak kebebasan berserikat adalah hak asasi manusia yang menjamin setiap orang untuk membentuk, bergabung, atau tidak bergabung dalam suatu organisasi atau kelompok, baik itu organisasi politik, sosial, keagamaan, profesi, maupun serikat pekerja. Dasar hukum di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 24. Setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara damai. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menjamin hak bekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh. Berikut penjelasan lebih detail mengenai hak berserikat. Yang pertama, hak asasi manusia. Berserikat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum dan konstitusi. Yang kedua, kebebasan dalam masyarakat. Organisasi masyarakat dapat membentuk kelompok-kelompok kecil untuk